TNI Polri kembali kontak tembak dengan KKB di Ilaga, Papua. Ilustrasi. Kontak tembak kembali terjadi antara TNI Polri dengan KKB di Ilaga, Papua. Kontak tembak antara aparat TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang sudah dilabeli teroris kembali pecah di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis, 6/5 malam. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Iqbal Al-Kudusi menerangkan bahwa gerombolan pejuang kemerdekaan Papua itu menembaki aparat yang tengah memburu pelaku serangan sebelumnya. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021, pukul 19:07 waktu Indonesia Timur telah terjadi kontak tembak antara TNI Polri dan KKB di Kampung Timak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, kata Iqbal saat dikonfirmasi. Iqbal memastikan bahwa tidak ada korban dari unsur TNI Polri yang gugur dalam peristiwa itu. Hanya saja, dia belum dapat membeberkan secara lengkap mengenai kronologi kejadian tersebut. Menurutnya, sebagian masyarakat telah mengamankan diri menuju kota Ilaga pasca baku tembak di sekitar posko pengamanan kepolisian. Saat ini TNI Polri sedang melakukan pengejaran dan meningkatkan keamanan di sekitar kota Ilaga, tambahnya. Ilaga sendiri dalam beberapa waktu terakhir memanas lantaran terjadi sejumlah aksi oleh KKB. Berdasarkan catatan, sejumlah peristiwa penembakan dilakukan oleh KKB terhadap masyarakat sipil di wilayah Beoga sejak awal April tahun 2021. Pertama, pada Kamis, 8/4, KKB diduga menembak mati seorang guru sekolah dasar, SD, bernama Octavianus Rayo. Keesokan harinya, mereka kembali menembak guru SMP bernama Yonatan Randen di distrik Beoga. Setelah insiden itu, terjadi pula pembakaran 3 gedung sekolah di wilayah tersebut. Bahkan, pembakaran terus berlanjut hingga akhirnya menghanguskan rumah anggota DPRD Kabupaten Puncak. Seminggu kemudian, pada Rabu, 14/4, KKB kembali menembak seorang tukang ojek bernama Udin di distrik Omikia, Kabupaten Puncak. Lalu, keesokan harinya mereka menembak siswa SMA bernama Ali Mom di Ilaga. Alhasil, KKB atau OPM sebagai organisasi yang menaunginya itu ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambo mempersilakan pasukan setan yang dikirim TNI untuk datang ke Papua. Dia menyebut pihaknya akan dengan sukacita menyambut ratusan personel yang tergabung di pasukan setan itu. Pasukan setan Indonesia, silakan datang ke Papua. Pasukan Bala Tentara Surgawi dan pasukan TPNPB siap layani, kata Sebi saat dihubungi Indonesia.com melalui pesan singkat, Rabu, 5/5. TPNPB, kata Sebi, sudah sangat siap mengawal dan memerangi pasukan setan ini. Bahkan kata dia, semua pimpinan dan pejuang Papua Merdeka yang berjuang di bawah organisasi sayap militer yaitu TPNPB telah mendeklarasikan siap melawan Indonesia. Sekalipun Indonesia mengirim ribuan personel dengan persenjataan yang lengkap, kata dia, pihaknya tak akan menyerah. Dan kami akan terus melakukan perlawanan hingga Papua harus merdeka penuh. Moto TPNPB adalah 1 pucuk senjata lawan 1000 pucuk senjata. Jadi apapun kondisinya kami tetap berjuang dengan iman kepada Tuhan kami, kata Sebi. Dalam kesempatan itu, Sebi juga menyebut pada dasarnya pihaknya sudah pernah mengajak dan melakukan perundingan dengan Indonesia terkait Papua ini. Namun pihak Indonesia justru menolak ajakan runding tersebut. Sudah lama kami ajukan, tapi pemerintah RI tidak punya niat, kata Sebi. Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 3, Siliwangi Kolonel Infanteri FX Sriwelianto memastikan pihaknya telah menyiapkan 400 personel TNI untuk mengamankan situasi di Papua sejak serangan KKB makin menguat. Pasukan setan merupakan personel TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan, Satgas Pamrahwan, dari Batalion Infanteri, Yonif 315, Garuda. Ia sudah disiapkan, pasukan setan 400 personel, kata Willy saat dihubungi Indonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu, 5/5.